What? Yeah. Oh my god. Red snare. What should we do? Come on, kid, you can do it. He's circling that little alcove. Nice and slow. Di awal film kita akan melihat seorang ayah bernama Daniel yang tengah memancing bersama putra satu-satunya yang bernama Kel. Setelah merasa cukup dengan hasil tangkapan hari itu, si ayah pun mengajak Kel pulang. Dalam perjalanan, Kel mengabari ibunya yang bernama Julie kalau mereka akan segera sampai di rumah. Tak lama satu kendaraan lain tiba-tiba menyalip mereka. Si ayah pun mengambil ponselnya dan meminta Kel fokus ke jalan. Tapi rupanya Kel masih saja belum bisa fokus, sehingga ia pun tak sempat menghindari mobil yang mogok. Tabrakan itu pun membuat mobil mereka terlempar dan terbalik. Tadinya mereka hanya mengalami cedera ringan, namun sialnya satu mobil lain datang dan menabrak mobil mereka. Kel keluar dari mobil dan mencari si ayah. Tapi di situ ia malah melihat si ayah yang sudah tak bernyawa. Setahun berlalu sejak insiden naas tersebut. Terlihat kemudian seorang guru bahasa Spanyol yang bernama Gutierrez tengah mengajar di satu kelas. Di sana juga terlihat Kel yang ada di kelas itu nampak tak memperhatikan pelajaran si Pak Guru. Señor Brecht? Stay conscious long enough to tell us. Gutierrez yang kesal lalu meminta Kel bercerita dengan bahasa Spanyol. Namun sayangnya Kel tak bisa melakukan apa yang diminta gurunya. Hal itu pun membuat Gutierrez kesal dan memaki-maki Kel. Tadinya Kel menerima semua makian dari gurunya. Namun saat si Pak Guru membawa-bawa nama almarhum ayah Kel, Kel pun tak bisa menahan diri dan langsung meninju guru bahasa Spanyolnya. Kejadian itu akhirnya membawa Kel ke meja pengadilan, dan karena Kel belum genap berusia 18 tahun, pengadilan pun menjatuhkan hukuman tahanan rumah selama 3 bulan. Michelle, seorang detektif wanita, pun dikirim untuk memasang gelang GPS di kaki Kel, di mana gelang tersebut akan berkedip merah jika Kel melewati radius 30 meter dari modem pemancar yang telah disiapkan. Dan jika gelang itu terus berkedip merah selama 10 detik, modem akan mengirim sinyal ke polisi dan polisi akan mampu mengetahui di mana Kel berada dan langsung menangkapnya. Now green means you're good, you're in the safe zone. You unplug it, the police come immediately. Red light flashes, you got 10 seconds ago, so don't try to stick your foot in a bucket of water. Menjadi tahanan rumah membuat Kel benar-benar puas bermain video game. Namun sayang belum seharian bermain, saluran video gamenya pun diblokir. Hal itu membuat Kel benar-benar stres dan tak tahu apa yang harus ia kerjakan. Saat melihat ruang kerja si ayah, Kel pun merasa semakin terpukul. Di situ ia sempat merasa apa yang terjadi pada si ayah adalah kesalahannya. Keesokan harinya sebuah berita tersiar tentang menghilangnya satu gadis yang bernama Patricia William. Di waktu yang sama, si ibu tiba-tiba datang dengan wajah yang penuh kekesalan. Julie pun mengungkap kalau ia yang memblokir semua akses ke layanan video game. Ia kesal lantaran Kyle menggunakan kesempatan itu untuk bermalas-malasan. Ia meminta Kel membantu membersihkan rumah dan juga dapur. Jika tidak, ia juga akan memutus saluran internet di rumahnya. Berhari-hari seperti itu membuat Kel merasakan kebosanan yang luar biasa. Tak tahu apa yang harus ia kerjakan, Kel pun mengundang Ronnie, sahabatnya, datang ke rumah. Saat mencari-cari apa yang bisa ia kerjakan, Kel mendengar suara gaduh di luar rumah. Saat melihat ke jendela, ternyata ia kedatangan tetangga baru. Kel pun tak bisa memalingkan wajahnya dari anak gadis tetangganya. Di waktu yang sama, Kel mendengar bel rumah berbunyi. Namun saat membuka pintu, rupanya itu hanya prank dari bocah-bocah kompleks. Kel berusaha mengejar bocah-bocah jahil tersebut. Akan tetapi gelangnya tiba-tiba berubah merah.
Kel pun buru-buru kembali ke rumah dan hal itu sempat membuatnya menjadi perhatian para tetangga. Tak lama menunggu, seorang opsir pun datang. Kel pun mencoba menjelaskan, namun si opsir malah berpikir kalau Kel mencoba untuk kabur. Kejadian itu akhirnya sampai ke telinga Julie. Julie pun mengatakan kalau Kel melakukan hal itu lagi, ia akan disidang kembali dan mungkin ia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. But the cop that came. Cops that didn't haul you away, right? Next time you will be back in front of it. Tak mau hal itu terulang kembali, Kel pun memberikan tanda di sekitar halaman dengan maksud agar ia mengetahui jarak aman yang masih diperbolehkan. Saat melihat kegiatan para tetangga, Kel dikagetkan dengan kedatangan si anak gadis tetangga baru. Kel buru-buru ke ruang kerja si ayah. Dari situ Kel bisa dengan leluasa mengintip apa yang dilakukan anak gadis yang dipanggil ibunya dengan sebutan Ashley. Keesokan harinya Kel kedatangan teman sekelasnya yang bernama Ronnie. Di situ Kel bercerita kalau ia memiliki hobi baru, yaitu memantau aktivitas para warga kompleks. Ia pun memperlihatkan aktivitas para tetangga yang bisa ia lihat dengan mudah dari jendela setiap kamarnya, termasuk anak gadis si tetangga baru. There is a God. Di sore harinya tak sengaja Ashley melihat Kel yang berusaha mengambil surat dari kotak surat. Melihat hal tersebut, Ashley pun merasa kasihan. Disitulah mereka pun sempat berbincang di mana ternyata Ashley sudah mengetahui apa yang Kel alami. Sayangnya baru saja mengobrol, Ashley dipanggil ibunya ke dalam. Di malam harinya berita tentang menghilangnya Patricia kembali tersiar, di mana kali ini kamera CCTV menangkap bahwa gadis tersebut terlihat dijemput oleh seorang pria yang membawa mobil Mustang tahun 60-an yang terlihat penyok di bagian bempernya. Picked up Williams sometime 1960s Ford Mustang, which made 10 and 10:30 p.m. been dented on the left side. Tak peduli dengan berita semacam itu, Kel pun kembali ke kamar dan meneropong gadis pujaannya. Di situ saking asiknya, tanpa disadari Kel pun sampai-sampai ketiduran. Saat tengah malam, Kel terbangun dan melihat kamar Ashley sudah gelap. Saat ingin kembali tidur, suara mobil tetangga sebelah yang bernama Tanner benar-benar mengganggunya. Saat dilihat, ternyata Tanner menggunakan mobil Mustang. Kel yang teringat dengan berita penculikan itu pun mulai memperhatikan Tanner. Kel pun kembali kaget saat melihat bemper depan mobil itu terlihat penyok. Di waktu yang sama, si ibu datang yang benar-benar membuatnya kaget. It's fine. Keesokan harinya, Kel kembali melihat berita penculikan Patricia di koran. Disitulah Kel mulai merasa curiga dengan keberadaan sosok Tanner tetangganya. Diam-diam Kel pun nekat mengintip Tanner yang sedang berada di halaman belakang rumahnya. Namun tak diduga, Tanner mendekat ke arah Kel, yang membuat Kel sempat ketakutan. Namun ternyata Tanner ingin menangkap kelincinya. Ronnie yang mendengar cerita Kel mencoba mencari petunjuk, di mana ia menemukan sebuah informasi di mana ditemukan sebuah rumah di Austin, Texas, yang di dalamnya berisi 7 jasad wanita. Murder kidnappings in Austin 3 years. No leads, no way. Probably a PO box because no mail was ever. Sayangnya pemilik rumah tersebut masih belum diketahui siapa karena si pemilik menggunakan identitas palsu. Tak lama Kel kembali mengajak Ronnie mengintip Ashley berenang. Namun Ronnie yang ceroboh membuat Ashley sadar kalau ia sedang diintip. Oh God. Oh no. Tak lama menunggu terdengar suara seseorang bertamu. Tentu saja Kel ketakutan karena ia yakin itu adalah Ashley. Tak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya membuka pintu. Tentu saja Ashley mampu membaca raut kepanikan di wajah mereka berdua. So what took you so long? video games? Yeah. Say hi, Ronald. Ashley pun langsung masuk ke kamar Kel dan bertanya untuk apa ia memiliki teropong tersebut. Kel pun berdalih kalau ia sedang mengawasi si Robert Tanner yang ia curigai sebagai pelaku penculikan gadis yang viral belakangan ini. Terlebih karena ia memiliki mobil Mustang 60-an dan penyok di bagian bemper depannya. Dan itu sama persis dengan ciri-ciri mobil si pelaku yang terekam CCTV.
Spying on the neighbors, Kel? Exhibit A, Robert Turner. Oh, the missing girls from Madison. Mustang. 60s era Mustang. Same color. And that car was dented. Ashley pun kemudian meneropong. Ia pun mengatakan kalau mobil Tanner tak ada yang penyok, dan hal itu tentu saja membuat Kel merasa ada yang janggal. Fender. What? Yep. He plays volleyball. Cool. You know what Stacy? Ashley pun mulai tertarik dengan penyelidikan tersebut. Saat membuka-buka internet, ia menemukan fakta bahwa 3 tahun silam di Texas pernah terjadi penculikan serupa yang pelakunya hanya mengincar para gadis berambut pirang. The victims they found in Texas were preserved. These not walls. How long has Turner lived there? 2 years. Sambil menunggu Tanner kembali ke rumah, mereka berdua pun asik berbincang. Disitulah kemudian terlihat kalau sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Tak lama menunggu, akhirnya Tanner pun pulang yang diikuti dengan satu mobil lain di belakangnya, di mana ternyata yang keluar adalah seorang wanita. Shoot, you're gonna get her all liquored up. Mereka pun mulai meneropong dan merekam apa yang mereka berdua lakukan. Awalnya nampak terlihat tak ada yang mencurigakan. Akan tetapi situasi pun kembali tegang saat Tanner mengeluarkan sebilah pisau. Yang ternyata ia pakai untuk memotong tag harga yang masih menempel di gaun wanita tersebut. Saat situasi semakin romantis, Ronnie tiba-tiba mengagetkan mereka. Tak cuma itu, Ashley juga diminta ibunya pulang. Dengan terpaksa, mereka pun harus menunda proses pengintaian tersebut. Yes, sir. Sekembalinya ke rumah, Kel kembali memantau kediaman Tanner, di mana kali ini ia melihat si wanita tadi benar-benar ketakutan dan berusaha keluar dari rumah. Di saat-saat seperti itu, Kel tak sengaja menyalakan blitz. Tentu saja hal itu membuatnya merasa kalau ia sudah ketahuan. Kel tak berani lagi memperlihatkan wajahnya. Saat situasi kembali tenang, Kel mencoba meneropong kembali. Akan tetapi, rupanya Tanner sudah melihat ke arahnya. Di waktu bersamaan, Ronnie menelpon. Di situ Kel pun menceritakan kalau ia sudah ketahuan saat melihat Tanner mengejar wanita tadi. Namun tak lama terdengar suara mobil, di mana rupanya Kel melihat mobil wanita tadi meninggalkan rumah. Tentu saja Kel merasa ada yang janggal. Keesokan paginya saat menyiapkan sarapannya, Kel dikagetkan dengan kemunculan Tanner di rumahnya. Di saat Kel mulai ketakutan, si ibu masuk dan mengatakan kalau Tanner telah membantunya mengganti ban mobilnya yang bocor. Oh, you saved my life. That adapter thingamajig. Yeah, my dad. Kel masih saja gugup melihat Tanner ada di rumahnya. Ia pun bercerita kalau ia pernah meninju gurunya untuk menakut-nakuti Tanner. Namun tentu saja hal itu tak membuat Tanner pergi dari rumahnya. How do you like your coffee? I popped my Spanish teacher. Why don't we sit down? Beberapa saat kemudian Ashley menemui Kel. Di situ Kel menceritakan ekspresi ketakutan di wajah wanita yang bersama Tanner semalam. Ia pun yakin kalau Tanner ingin membunuhnya. Namun sepertinya Ashley merasa kalau sikap Kel sedikit berlebihan. Ia pun menganggap apa yang terjadi pada Tanner dan wanitanya semalam hanyalah variasi bercinta orang dewasa. Mungkin saja Tanner menyukai variasi bercinta dengan cara seperti itu. Ashley kemudian pergi dan mengatakan kalau malam ini ia akan mengadakan pesta bersama teman-teman sekolahnya karena orang tuanya sedang keluar kota. Dan ternyata tujuan Ashley ke sana hanya untuk memperingatkan Kel agar tak mengacau. I'm going to a party. Whether my parents are going out of town, everybody's coming. Yeah, no, I got it. Try to keep those in your drawers tonight. Malam itu pun pesta benar-benar diadakan di rumah Ashley. Tentu saja Kel sangat kesal, terlebih saat ia melihat Ashley bersama seorang pemuda. Kel kemudian mengeluarkan speakernya di atas atap dan menyetelnya di volume terkencang. Tentu saja hal itu membuat Ashley mendatanginya. Ashley pun berusaha merebut ponsel Kel dan memaki-maki dirinya.
Ashley mengatakan kalau Kel selalu ingin tahu urusan orang lain. Ashley pun bertanya apa saja yang sudah Kel lihat dari dirinya. Disitulah Kel pun mengaku kalau ia memang sudah memperhatikan Ashley sepanjang hari. Di situ juga Kel mengatakan kalau Ashley berbeda dari gadis remaja yang lain. Kel juga mengatakan kalau ia telah hafal semua kebiasaan Ashley, yang mencerminkan kalau Ashley gadis yang mandiri dan Ashley adalah gadis yang suka merenungi kehidupan dari atap rumahnya. I've seen that you're that spends more time on the roof of her house. You're reading substantial books. You turn to the mirror and you stare at yourself. Memiliki penggemar rahasia semacam Kel membuat Ashley terharu. Disitulah akhirnya mereka mengungkapkan perasaan masing-masing. Namun belum apa-apa, Ashley melihat Tanner menyeret sebuah kantong sampah besar ke dalam garasinya. Dan disitulah mereka pun akhirnya kompak menyelidiki apa yang sebetulnya Tanner lakukan. What? Keesokan harinya, Kel meminta Ronnie masuk ke dalam mobil Tanner yang satunya yang ia tinggalkan di halaman rumah. Tentu saja untuk membuka pintu garasinya. You're doing great, man. Sementara Ashley ditugaskan mengawasi Tanner yang sedang berbelanja. Tak butuh waktu lama, Ronnie berhasil mencongkel kaca mobil dan masuk ke dalam. Sayangnya di waktu yang sama, Ashley tak sengaja ditabrak seorang teman yang membuat panggilannya terputus. Dan di waktu yang sama, ia juga kehilangan Tanner. Beberapa menit kemudian, Ashley meminta Kel menghentikan operasi tersebut. Namun tak diduga, tiba-tiba saja Tanner menghadang jalannya. Kel, you gotta get Ronnie out of there. Now! I know. Mendapatkan kabar tersebut, Kel pun meminta Ronnie membacakan kode remote pembuka garase dan segera meninggalkan mobil. Sementara itu, Tanner menarik kunci mobil dan masuk ke dalam. Disitulah ia pun mengatakan kalau ia sudah tahu Ashley menguntitnya. I know that you've been following me. Don't deny it. I'm not upset. Tanner mengatakan kalau ia tak ingin mengetahui apa alasan Ashley melakukan hal tersebut. Tapi yang pasti ia tak senang melihatnya. Tanner pun meminta agar Ashley menghargai privasinya dan tak sepantasnya Ashley menguntit seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Tentu saja Ashley tak bisa berkata-kata. Ia pun akhirnya bisa bernafas lega saat Tanner keluar dari mobilnya dengan baik-baik. Setibanya di markas, mereka kembali berunding, di mana kali ini Ashley tak mau lagi berurusan dengan Tanner. Ia meminta aksi tersebut dihentikan sekarang juga, karena Tanner hanyalah pria kesepian yang tak ingin berbaur dengan lingkungannya. Parents' anniversary. Just drop this, okay? Di malam harinya, Kel mencoba membuat alat pemancar video sederhana dan juga remote duplikat untuk membuka garasi. Tak lama kemudian, Ronnie kembali datang dengan tampang yang sangat panik. Ia mengatakan kalau ponselnya tertinggal di mobil Tanner. No, listen, I guess I must have put it down when I was putting the thing Do down. one more thing for me. Kel pun mencoba mengirim Ronnie kembali ke garasi Tanner. Dan setelah dicoba, ternyata remote duplikat yang ia buat berfungsi dengan baik. Ronnie pun masuk sambil membawa handycam yang sudah tersambung wireless dengan monitor di kamar Kel. No movement. Di dalam, Ronnie mengatakan kalau ia mencium bau yang sangat busuk. Beruntung setelah membuka pintu mobil, ponsel Ronnie ternyata masih ada di sana. Kel pun meminta Ronnie segera memeriksa isi kantong sampah besar di sudut garasi. Di waktu bersamaan, saat membuka kantong tersebut, Kel melihat kalau pintu garasi tertutup sendiri. Sambil berbisik, Ronnie mengatakan ada seseorang di dalam garasi. Masalah pun kembali bertambah saat sinyal ikutan melemah dan Ronnie tak bisa dihubungi. Ronnie. Tanpa mempedulikan gelang kakinya yang berkedip merah, Kel menyusul Ronnie ke rumah tetangganya. Dan anehnya, pintu rumah Tanner sepertinya sengaja dibiarkan terbuka.
Dan tepat setelah ia membuka pintu, beberapa petugas datang dan meminta Kel berlutut. Kel mencoba menjelaskan kalau Tanner adalah si pelaku penculikan dan juga telah menculik temannya. Tak lama, Tanner pun keluar dan setelah dikonfirmasi, Tanner mengatakan kalau ia tak tahu apa-apa. Body in a blue bag in his garage. Melihat wajah serius Kel, petugas pun meminta izin memeriksa garasi Tanner. Tak lama kemudian, para petugas itu pun keluar sambil menyeret sebuah kantong sampah besar. Nampak mereka sepertinya tak tahan melihat apa yang ada di dalamnya, yang ternyata hanyalah bangkai seekor rusa. Tanner menjelaskan kalau ia tak sengaja menabrak rusa tersebut. Ia sengaja membawanya pulang untuk dikubur. Namun karena ia sibuk, ia belum sempat melakukannya. Kel bersikeras kalau Ronnie temannya masih ada di dalam. Tapi para petugas sudah tak percaya lagi pada Kel. Bullshit. What after what you just told last year? It's a miracle they didn't just Disitulah Julie mulai nampak merasa kecewa atas sikap Kel yang sudah keterlaluan. Saat ini ia pun berniat meminta maaf pada Tanner agar ia tak memperpanjang masalah tersebut. Meskipun Kel dengan tegas melarang ibunya, tapi si ibu tetap bersikeras pergi. Malam itu Kel melihat ibunya mengetok pintu rumah Tanner. Dan tak lama Kel pun kaget mendapatkan pesan dari Ronnie yang memintanya melihat monitor. Kel pun kaget melihat Ronnie ada di dalam lemari bajunya. Dengan perlahan ia membuka pintu lemari, di mana ternyata si Ronnie mengeprank dirinya. Sontak saja Kel kesal dengan prank tersebut. Ronald pun menceritakan kalau ia memang sempat bersembunyi di dalam rumah Tanner, karena jika ia keluar, petugas jelas-jelas akan menangkapnya atas tuduhan pencurian. Setelah itu, Ronnie pun kemudian mentransfer semua rekaman yang ia dapat ke dalam monitor. Kel terus memantau ibunya yang kini bersama Tanner. Tak lama ia kembali dikagetkan dengan rekaman Ronnie. Setelah dibolak-balik dan diperbesar, Kel kaget bukan main karena ia melihat sosok wajah di balik lubang udara. Di waktu yang sama, Tanner menghantamkan wajah Julie ke dinding. Thank you so much. Kel memanggil Ronnie ke atas, namun Tanner tiba-tiba saja sudah ada di sana. Saat Kel mencoba menelpon Ashley, Tanner muncul. Beruntung Kel berhasil menghindari serangannya. Tanner pun mulai menyerang secara membabi buta. Beruntung Kel pun berhasil bertahan sampai keluar rumah. Kel menuju ke pagar pembatas dengan maksud membuat gelangnya menyala merah. Namun sayangnya Tanner berhasil membuat Kel pingsan sebelum gelangnya berkedip merah. Kel pun dibawa kembali ke dalam. Setelah mengamankan file rekaman tadi, Tanner pun mengatakan kalau ia akan membuat Kel menghabisi Ron dan juga ibunya. Setelah itu ia akan membuat Kel seolah-olah ia melakukan bundir. Tentu polisi akan percaya semua settingan tersebut karena mereka pasti berpikir kalau Kel depresi atas kematian ayahnya. First, you killed your buddy, so you can slit her throat. Di waktu yang sama terdengar suara Ashley datang. Kel pun dengan cepat meninju Tanner. Tanner pun akhirnya dikeroyok. Sampai-sampai Tanner berhasil didorong jatuh dari lantai 2. Saat ingin menelpon 911, ternyata Tanner sudah memutus kabel telepon. Tak ada pilihan lain, Kel pun berniat membuat gelangnya kembali berkedip merah. Tak lama Tanner kembali dan berhasil menjebol pintu. Kel pun akhirnya mengajak Ashley melompat ke kolam. Dan seketika itu juga gelang Kel pun berkedip merah. Okay, go. Go. Di tempat berbeda, Opsir segera mendapatkan telepon dari atasannya untuk menangkap Kel. Namun si Opsir sepertinya masih ingin menghabiskan makan malamnya. Setelah meminta Ashley mencari bantuan, Kel pun kembali ke dalam untuk menyelamatkan ibunya. Saat melihat sebuah lemari besar, Kel pun menggesernya, di mana ternyata di belakangnya terdapat lubang udara, yang rupanya terdapat ruangan lain di dalamnya.
Kel lalu membuka terali tersebut dan setelah menggunakan cahaya lampu, Kel pun melihat satu jasad yang ternyata itu adalah wanita yang kemarin malam. Mom! Kel kembali menyisir ke setiap lorong dan tanpa ia sadari, ternyata Tanner terus mengawasinya. Beberapa saat kemudian, Kel menemukan sebuah ruangan lain dan di waktu bersamaan, si Opsir juga tiba di kediaman Tanner. Di dalam ruangan yang mirip ruang operasi tersebut, Kel menemukan KTP wanita yang kemarin malam. Tak cuma itu, Kel juga menemukan satu ruangan rahasia di balik lemari. Here, police! Berpikir ada yang tak beres, si Opsir pun berjalan ke arah sumber suara. Akan tetapi, si Tanner muncul dan langsung mematahkan leher Opsir tersebut. Sementara itu, di ruangan rahasia tersebut, Kel menemukan pajangan yang berupa barang-barang peninggalan para korban. Di saat menyisir ruangan tersebut, Kel merasakan lantainya begitu lembek. Dan benar saja, lantai itu pun jebol dan Kel jatuh ke kolam di bawahnya. Di mana kolam tersebut juga dipenuhi jasad para korban Tanner. Kel segera naik ke atas dan kembali mencari ibunya, dan di sudut ruangan barulah ia mendengar suara yang ternyata itu memang suara ibunya. Kel mencoba memutuskan ikatan ibunya, namun tiba-tiba Tanner muncul dari dinding yang lain. Tanner pun langsung menyerang si Kel. Di saat ia hampir membunuhnya, si ibu berhasil menemukan obeng dan langsung menusuk kaki Tanner. Setelah itu, Kel pun ikut menusuk Tanner dengan gunting rumputnya. Dan rupanya Tanner berhasil ditewaskan dengan serangan tersebut. Setelah itu pun mereka keluar dari kediaman Tanner, dan di waktu yang sama polisi pun tiba di lokasi. Keesokan harinya, Kel dibebaskan dari status tahanan rumah tanpa syarat apapun karena ia dianggap membantu kepolisian dalam mengungkap kejahatan Tanner. Film pun kemudian diakhiri dengan memperlihatkan kemesraan Kel dan juga Ashley dan juga Ronnie yang ternyata selamat dari serangan malam itu. Jadi sebetulnya Robert Tanner memanglah seorang psikopat yang sangat cerdik menyembunyikan identitasnya karena telah berhasil membuat satu warga kota percaya kalau ia adalah pria baik-baik. Meskipun tak pernah diperlihatkan, tapi dari berita yang tersiar bisa dipastikan kalau Tanner memanglah pelaku pembunuhan 7 wanita berambut pirang di Austin, Texas. Dan saat dia berpikir kalau polisi telah mencium aksinya, Tanner pun memilih meninggalkan Texas. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.